Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidari Yunus dari kelas 2A Kebidanan dengan NIM B2206129. Dosen pengampu Arini Purnamasari, SST MKes, Distikes Megabuana Palopo. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membahas sedikit tentang posisi meneran saat persalinan. Pengertian posisi dalam persalinan adalah posisi yang digunakan untuk persalinan yang dapat mengurangi rasa sakit pada saat bersalin dan dapat mempercepat proses persalinan. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, memberikan kenyamanan dalam proses persalinan. Kemudian yang kedua, mempermudah atau mempercepat proses persalinan dan kelahiran bayi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mempercepat kemajuan persalinan. Nah, adapun keuntungan dan manfaat posisi meneran bagi ibu bersalin dan bayi yaitu mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan, kemudian lama kala dua lebih pendek. Kemudian laserasi perineum lebih sedikit. Kemudian menghindari persalinan yang harus ditolong dengan tindakan dan nilai Apgar lebih baik. Nah, posisi-posisi yang dianjurkan pada proses persalinan tersebut yaitu setengah duduk atau duduk, kemudian lateral atau miring, kemudian berdiri atau jongkok, kemudian merangkak, kemudian menungging dan berjalan-jalan. Nah, saya akan membahas satu persatu posisi-posisi yang dapat dianjurkan itu. Yang pertama itu posisi setengah duduk atau duduk. Nah, keuntungan posisi ini membuat ibu merasa nyaman karena membantu ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Kemudian alur jalan lahir yang perlu ditempuh untuk bisa keluar lebih pendek. Suplai oksigen dari ibu ke janin berlangsung optimal dan gaya gravitas membantu ibu melahirkan bayinya. Kemudian kekurangan posisi ini bisa menyebabkan keluhan pegal di punggung dan kelelahan, apalagi proses persalinan yang lama. Kemudian yang kedua itu lateral atau posisi miring. Yaitu keuntungannya peredaran darah balik ibu mengalir lancar. Kemudian pengiriman oksigen dalam darah ibu ke janin melalui plasenta tidak terganggu karena tidak terlalu menekan. Darah balik ibu mengalir lancar. Kemudian pengiriman oksigen dalam darah ibu ke janin melalui plasenta tidak terganggu karena tidak terlalu menekan. Kemudian proses pembukaan berlangsung perlahan-lahan, persalinan relatif lebih nyaman dan dapat mencegah terjadinya laserasi. Kekurangan posisi ini membuat dokter atau bidan sedikit kesulitan membantu proses persalinan karena kepala bayi lebih sulit dipegang atau diarahkan bila harus dilakukan episiotomi untuk posisinya yang lebih sulit. Kemudian yang ketiga yaitu dengan posisi berdiri atau jongkok. Nah, keuntungan posisi ini yaitu menguntungkan karena pengaruh gravitasi tubuh, ibu harus berusaha payah mengejar bayi akan keluar lewat jalan lahir dengan sendirinya atau membantu mempercepat kemajuan kala dua. Nah, memudahkan dalam pengosongan kandung kemih dan mengurangi rasa nyeri pada posisi jongkok. Berdasarkan bukti radiologi dapat menyebabkan terjadinya peregangan bagian bawah simfisis pubis akibat berat badan sehingga mengakibatkan 28% terjadinya penurunan pintu panggul. Kemudian selanjutnya itu posisi merangkak. Posisi merangkak ini sangat cocok untuk persalinan dengan rasa sakit pada punggung. Keuntungannya itu ibu merasa lebih nyaman dan efektif untuk meneran, mempermudah janin dalam melakukan rotasi atau putaran dan membantu ibu mengurangi nyeri punggung dan peregangan pada perineum belakang. Kemudian selanjutnya itu posisi menungging.
Nah, keuntungan posisi ini yaitu mendorong kepala bayi keluar dari panggul selama kontraksi. Kadang-kadang juga dianjurkan dianjurkan pada persalinan ini jika kontraksi sering dan untuk mengurangi nyeri pinggang serta mengurangi yang bengkak. Kemudian berjalan-jalan. Nah, posisi ini hanya dapat dilakukan bila ketuban belum pecah dan bila ibunya masih mampu untuk melakukannya. Posisi ini dapat menyebabkan ibu cepat menjadi lelah. Keuntungannya menyebabkan terjadinya perubahan sendi panggul, dapat mempercepat turunnya kepala janin. Nah, kemudian proses persalinan secara litotomi, yaitu pada saat proses persalinan akan berlangsung, ibu biasanya dianjurkan untuk mulai mengatur posisi terlentang atau litotomi. Nah, tetapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata posisi terlentang ini tidak boleh dilakukan lagi secara rutin pada proses persalinan. Kemudian tidak dianjurkan posisi terlentang karena yang pertama dapat menyebabkan sindrom supine hipotensi karena tekanan pada vena cava interior oleh cavum uteri yang mengakibatkan ibu pingsan dan kehilangan oksigen bagi bayi. Kemudian yang kedua, dapat menambah rasa sakit. Kemudian bisa memperlama proses persalinan, lebih sulit bagi ibu untuk melakukan pernapasan, membuat buang air lebih sulit, membatasi pergerakan ibu, bisa membuat ibu merasa tidak berdaya. Kemudian bisa membuat kemungkinan terjadinya laserasi pada perineum, bisa membuat kerusakan syaraf pada kaki dan punggung. Kemudian adapun tindakan bidan sebelum menolong persalinan, yang itu yang pertama menjelaskan kepada ibu bersalin bahwa dan pendamping tentang kekurangan dan kelebihan berbagai posisi pada saat persalinan. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan pada ibu memilih sendiri posisi yang dirasakan nyaman. Kemudian membicarakan posisi-posisi pada ibu semasa kunjungan kehamilan. Kemudian yang keempat, mempergerakkan teknik dan metode berbagi posisi pada ibu sebelum memasuki kala 2. Kemudian yang kelima, mendukung ibu tentang posisi yang dipilihnya. Kemudian mengajak semua petugas untuk meninggalkan posisi litotomi. Kemudian menyediakan meja bersalin atau tempat tidur yang memberi kebebasan menggunakan berbagai posisi dan mudah dibersihkan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.